selamat datang di channel Pak Dedian, tempat di mana kebijaksanaan leluhur Jawa kembali dihidupkan lewat cerita, pemahaman, dan makna mendalam tentang kebudayaan Jawa, spiritual Jawa, weton, serta motivasi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk panjenengan semua, semoga hari ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Sedulur Wage, pernahkah kamu merasa hidupmu seperti berjalan pelan, tidak melonjak, tidak pula jatuh terlalu dalam, namun entah mengapa selalu selamat dari badai besar? Itulah salah satu ciri rezeki Wage. Tidak berisik, tidak pamer, tapi kuat dan tahan lama. Jika kamu terlahir di weton Wage, bisa jadi semesta sedang menyiapkan rezeki besar dengan cara yang tak banyak orang pahami. Dalam primbon Jawa, weton Wage dikenal sebagai weton yang memiliki watak andap asor, rendah hati, menunduk tanpa merasa rendah, dan kuat dalam menahan hawa nafsu duniawi. Leluhur Jawa memandang Wage bukan sebagai weton yang lemah, melainkan sebagai jiwa yang telah diberi beban kebijaksanaan sejak awal kehidupan. Orang Wage sering tidak suka menonjolkan diri, tidak gemar memamerkan keberhasilan, dan cenderung berjalan di jalur sunyi yang jarang dilirik orang lain. Karena sifat itulah, banyak orang keliru menilai weton Wage. Ia sering dianggap kurang beruntung, hidupnya terlihat datar, tidak kaya mendadak, tidak naik drastis, dan jarang menjadi pusat perhatian. Padahal, menurut pitutur para sepuh, rezeki terbesar justru tidak datang dengan suara keras, sorak-sorai, atau gemerlap dunia. Rezeki sejati datang dengan tenang, menetap, dan memberi rasa cukup yang panjang. Wage adalah simbol keseimbangan dalam siklus kehidupan. Ia berada di antara keinginan dan keikhlasan, antara usaha dan pasrah. Orang Wage tidak rakus pada harta, tetapi juga tidak menolak berkah ketika datang. Ia bekerja, berusaha, dan berdoa, namun tidak memaksa semesta untuk segera memberi hasil. Dalam falsafah Jawa, sikap inilah yang disebut nrimo ing pandum, tanpa ninggal laku. Menerima dengan lapang dada, tanpa berhenti berikhtiar. Watak Wage yang tidak mengejar dunia, sering disalahartikan sebagai kurang ambisi. Padahal sejatinya, Wage memahami satu hal penting. Dunia yang dikejar dengan nafsu justru mudah menjauh. Sementara dunia yang disambut dengan ketenangan sering datang dengan sendirinya. Maka tidak heran jika banyak orang Wage merasakan rezekinya seperti datang pelan-pelan, namun selalu cukup untuk bertahan, bahkan selamat dari krisis yang menjatuhkan banyak orang lain. Leluhur Jawa percaya, weton Wage membawa energi batin yang kuat, namun tertutup. Energi ini baru memancarkan hasil besar ketika jiwa Wage telah matang, sabar, dan tidak lagi silau oleh hasil instan. Karena itu, banyak Wage yang hidupnya terasa berat di awal, penuh penahanan, dan sering mengalah. Bukan karena lemah, tetapi karena sedang ditempa agar kelak mampu memegang rezeki besar tanpa kehilangan arah hidup. Disinilah letak rahasia besar weton Wage. Rezekinya bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk menguatkan pondasi hidup. Bukan untuk membuatnya tinggi di mata manusia, tetapi kokoh di hadapan takdir. Ketika batin telah matang, niat telah bersih, dan hati tidak lagi dikuasai iri serta ambisi berlebihan, rezeki Wage datang bukan sebagai kejutan sesaat, melainkan sebagai ketenangan yang menetap lama. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe, agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya Rabbal Alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang, mari bahas rezeki besar weton Wage.
Tanda-tanda spiritual yang perlu kamu ketahui. Siap? Mari lanjut. Tanda spiritual pertama dari rezeki besar yang menyertai weton wage adalah hidup yang dipenuhi ujian kesabaran sejak usia muda. Banyak orang wage merasakan seolah-olah langkah hidupnya selalu tertahan. Bukan gagal total, tetapi juga tidak melesat seperti yang dialami orang lain. Usaha sudah dijalani dengan sungguh-sungguh, namun hasilnya datang pelan. Pekerjaan dijalani dengan jujur, tetapi kenaikan jabatan sering tertunda. Bahkan tidak jarang, kebaikan wage justru dimanfaatkan oleh orang yang lebih licik dan berani menonjolkan diri. Dalam pandangan primbon Jawa, kondisi ini bukanlah tanda apes atau nasib buruk. Leluhur justru meyakini bahwa wage adalah weton yang harus matang terlebih dahulu sebelum diberi hasil besar. Seperti padi yang berisi, ia tumbuh menunduk, bukan menjulang kosong. Semakin berat ujian yang diterima wage, semakin dalam pula pembentukan batin yang sedang berlangsung. Kesabaran wage bukan kesabaran biasa. Ia bukan sekadar menunggu tanpa daya, melainkan kesabaran yang ditempa oleh rasa kecewa, ketidakadilan, dan penahanan berkali-kali. Orang wage sering harus menelan pahitnya melihat orang lain yang lebih sedikit usaha justru melesat lebih cepat. Namun justru di titik inilah watak sejati wage dibentuk. Tidak iri, tidak gegabah, dan tidak tergoda jalan pintas. Leluhur Jawa percaya, rezeki besar tidak boleh jatuh ke tangan yang belum selesai dengan egonya sendiri. Jika rezeki besar datang terlalu cepat pada jiwa yang belum matang, ia akan berubah menjadi sumber petaka, kesombongan, lupa diri, dan rusaknya laku hidup. Karena itulah wage ditahan oleh semesta, bukan untuk disiksa, tetapi untuk disiapkan agar mampu membawa rezeki tanpa kehilangan arah. Banyak wage yang tanpa sadar sedang menjalani laku tirakat panjang. Mereka belajar menahan emosi, mengalah demi kedamaian, dan tetap bekerja meski hasil belum terlihat. Dalam spiritual Jawa, kondisi ini disebut digodok ing urip, dimasak oleh kehidupan. Proses ini tidak nyaman, tetapi justru inilah yang membuat wage kelak kuat saat badai datang. Jika kamu adalah wage dan merasa hidupmu berat, penuh tekanan, namun anehnya tidak pernah benar-benar hancur, itu adalah tanda penting. Leluhur menyebutnya sebagai perlindungan tak kasat mata. Kamu boleh jatuh, tetapi selalu ada tangan halus yang menahan agar tidak jatuh terlalu dalam. Rezeki mungkin tertunda, tetapi jalan hidupmu tetap dijaga. Maka jangan salah paham pada perjalananmu sendiri. Ujian kesabaran yang kamu alami hari ini bukan kutukan, melainkan tanda bahwa hidupmu sedang dipersiapkan untuk memegang sesuatu yang lebih besar. Saat waktunya tiba, rezeki wage tidak datang untuk dipamerkan, tetapi untuk menegakkan martabat, menenangkan batin, dan mengubah nasib secara perlahan, namun pasti. Tanda spiritual kedua yang kuat pada weton wage adalah hadirnya pertolongan di saat-saat paling genting, ketika akal sudah hampir buntu dan tenaga terasa habis. Banyak orang wage mengalami peristiwa yang jika diceritakan kembali, terasa sulit dijelaskan dengan logika. Masalah datang bertubi-tubi, tekanan hidup terasa menyesakan. Namun tepat di titik terendah itulah jalan keluar tiba. Bukan lebih cepat, tetapi juga tidak terlambat. Orang wage sering diselamatkan oleh hal-hal yang tampak sepele namun menentukan. Bisa berupa pertemuan dengan orang asing yang tiba-tiba menawarkan bantuan, nasihat sederhana yang membuka jalan, atau rezeki kecil yang datang tepat saat dibutuhkan. Jumlahnya memang tidak besar, tetapi cukup untuk melewati krisis. Dalam pitutur Jawa, inilah ciri orang yang dituntun langkahnya, bukan dibiarkan berjalan sendirian. Dalam spiritual Jawa, kondisi ini disebut dituntun dening tangan alus, dituntun oleh tangan halus yang tak kasat mata. Leluhur percaya, weton wage memiliki hubungan batin yang kuat dengan energi penjaga keseimbangan. Selama wage menjaga kejujuran, tidak serakah, dan tidak menyimpang dari laku hidup yang benar,
maka saat ia berada di ambang kejatuhan, selalu ada kekuatan yang menahan agar tidak hancur. Menariknya, pertolongan bagi Wage jarang datang dalam bentuk kemewahan. Ia tidak tiba sebagai hadiah besar yang langsung mengubah hidup. Sebaliknya, pertolongan itu hadir sebagai cukup. Cukup makan, cukup bertahan, cukup untuk bernafas satu hari lagi. Inilah yang sering membuat orang Wage tampak seperti selalu pas-pasan. Padahal, sejatinya mereka sedang dijaga agar tidak kekurangan secara total. Leluhur Jawa memandang kemampuan bertahan adalah bentuk rezeki paling awal. Tidak semua orang diberi rezeki bertahan. Banyak yang kaya namun rapuh. Banyak yang cepat naik namun cepat pula jatuh. Wage justru dilatih untuk kuat dalam kondisi sulit. Setiap kali ia lolos dari krisis, batinnya mengeras, keyakinannya tumbuh, dan rasa pasrahnya semakin dalam. Pertolongan yang datang di saat genting ini juga berfungsi sebagai pengingat bahwa hidup Wage bukan semata soal usaha lahiriah, tetapi juga tentang menjaga hubungan batin dengan Yang Maha Kuasa dan harmoni dengan semesta. Semakin Wage ikhlas, semakin halus pula cara pertolongan itu datang. Tidak heboh, tidak mencolok, namun selalu tepat sasaran. Karena itulah, orang Wage sering memiliki satu ciri khas, tidak mudah panik meski berada di situasi sulit. Jiwanya telah ditempa oleh pengalaman diselamatkan berkali-kali. Ia belajar percaya bahwa setelah malam tergelap, selalu ada cahaya kecil yang muncul. Cahaya itu mungkin redup, tetapi cukup untuk menuntunnya melangkah. Dan disinilah rahasia besar itu berada. Rezeki Wage memang jarang melimpah sekaligus, tetapi selalu cukup untuk bertahan lama. Dan siapa yang mampu bertahan, dialah yang kelak memanen besar. Karena dalam hukum kehidupan menurut leluhur Jawa, yang paling akhir berdiri bukanlah yang paling cepat berlari, melainkan yang paling kuat menjaga langkahnya hingga akhir. Tanda spiritual ketiga dari rezeki besar weton Wage adalah ketenangan batin. Sebuah kondisi jiwa yang jarang dimiliki banyak orang di tengah kerasnya tuntutan hidup. Banyak Wage menjalani kehidupan yang tampak sederhana di mata dunia. Penghasilannya cukup, tempat tinggalnya biasa, dan gaya hidupnya tidak berlebihan. Namun di balik kesederhanaan itu, tersimpan batin yang relatif tenang, tidak mudah terguncang oleh pencapaian orang lain. Orang Wage jarang dikuasai rasa iri. Saat melihat orang lain sukses lebih cepat, membeli barang mewah, atau mendapat pengakuan, hatinya mungkin terusik sesaat, namun tidak berlarut-larut. Ia mampu kembali pada kesadarannya sendiri dan berkata dalam hati, "Saben uwong duwe dalane dewe-dewe." Setiap orang memiliki jalan hidup masing-masing. Sikap inilah yang membuat batin Wage tidak penuh sesak oleh dengki. Dalam pitutur leluhur Jawa, rezeki besar tidak akan masuk ke batin yang sempit. Harta, jabatan, dan keberkahan hanya akan bertahan lama di jiwa yang lapang. Jika hati dipenuhi iri, terburu-buru, dan membandingkan diri dengan orang lain, maka rezeki sebesar apapun akan cepat habis, atau justru berubah menjadi sumber kegelisahan. Karena itu, Wage lebih dahulu diajari untuk tenang, sebelum diajari untuk kaya. Ketenangan batin Wage bukanlah sikap pasrah tanpa usaha. Ia tetap bekerja, tetap berjuang, namun tidak menggantungkan kebahagiaan pada hasil semata. Saat hasilnya sedikit, ia bersyukur. Saat belum kaya, ia tidak merasa gagal. Ia memahami bahwa hidup bukan hanya soal apa yang dimiliki, tetapi bagaimana cara menjalaninya. Inilah falsafah hidup Jawa yang mengalir kuat dalam diri Wage.
Urip iku mung mampir ngombe. Hidup adalah persinggahan untuk belajar menata diri. Leluhur percaya, batin wage sedang melalui proses pengosongan. Bukan karena tidak layak diisi, melainkan karena sedang disiapkan menjadi wadah yang besar. Wadah yang penuh oleh nafsu tidak bisa menampung berkah. Sebaliknya, wadah yang kosong oleh kesederhanaan dan keikhlasan justru mampu menampung rezeki dalam jumlah besar tanpa tumpah. Tidak sedikit wage yang baru menyadari kekuatan batinnya setelah melalui berbagai kesulitan. Ketika hidup menekan dari segala arah, batinnya justru menemukan kedamaian yang aneh. Ia belajar menerima tanpa menyerah, tenang tanpa mematikan harapan. Dalam spiritual Jawa, kondisi ini disebut menang tanpa ngasorake. Menang tanpa harus merendahkan siapapun, termasuk diri sendiri. Maka, jika kamu adalah wage yang hidupnya masih sederhana, namun hatimu relatif tenang, jangan meremehkan keadaan itu. Ketenanganmu adalah tanda, bukan kekurangan. Itu adalah fondasi tempat rezeki besar kelak berpijak. Saat waktunya tiba, dan batinmu telah benar-benar siap, apapun yang masuk ke hidupmu tidak akan mengacaukan arah, melainkan menguatkan perjalanan. Karena rezeki sejati tidak hanya membuat hidup cukup, tetapi juga membuat hati tetap damai. Berbeda dengan banyak weton lain yang menikmati puncak keberhasilan di usia muda, weton wage justru dikenal sebagai pribadi yang bersinar di usia matang. Dalam perjalanan hidupnya, wage jarang merasakan lonjakan rezeki secara cepat. Masa muda sering diisi dengan kerja keras, keterbatasan, dan proses panjang yang melelahkan. Namun, menurut pitutur leluhur Jawa, jalan inilah yang paling aman bagi jiwa wage, karena rezeki besar yang datang terlalu dini justru bisa merusak arah hidupnya. Saat orang lain tampak melesat di usia muda, wage sering merasa tertinggal. Ia melihat teman sebayanya sudah mapan, memiliki usaha besar, atau menduduki jabatan tinggi, sementara dirinya masih berjuang di titik yang sama. Akan tetapi, di balik keterlambatan itu, wage sedang mengumpulkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta: pengalaman, ketahanan mental, dan kebijaksanaan batin. Semua ini adalah modal utama yang baru terasa nilainya ketika usia bertambah. Memasuki usia matang, perlahan keadaan mulai berubah. Usaha yang dulu dianggap kecil dan diremehkan mulai menunjukkan kestabilan. Pekerjaan yang dijalani bertahun-tahun tanpa sorotan tiba-tiba menghasilkan kepercayaan besar. Orang-orang yang dulu tidak melirik, kini justru datang menawarkan kerjasama. Dalam spiritual Jawa, fase ini disebut wektune panen sawise nandur suwe. Waktu panen setelah menanam dalam jangka panjang. Pengalaman pahit yang dulu melukai perasaan wage, kini menjelma menjadi kebijaksanaan. Ia tidak lagi mudah terjebak emosi, tidak tergesa mengambil keputusan, dan mampu membaca situasi dengan jernih. Inilah keunggulan wage di usia matang. Ia tidak hanya memiliki rezeki, tetapi juga kemampuan menjaga dan mengelolanya. Banyak orang kaya muda yang kehilangan segalanya karena salah langkah, sementara wage justru naik perlahan namun kokoh. Hal lain yang sering terjadi pada wage di fase ini adalah terbukanya jaringan lama. Orang-orang yang pernah ditemui di masa sulit, relasi yang dibangun dengan ketulusan, dan kebaikan kecil yang dulu dianggap sepele, tiba-tiba kembali membawa peluang besar. Pintu rezeki terbuka bukan melalui jalur ramai, melainkan lewat hubungan yang telah lama berakar. Ini bukan kebetulan, melainkan buah dari laku hidup yang jujur dan konsisten. Leluhur Jawa percaya, rezeki wage memang dirancang untuk datang ketika jiwanya sudah matang. Pada saat itu, ia tidak lagi silau oleh kemewahan, tidak mudah sombong, dan tidak kehilangan arah. Rezeki yang masuk justru memperkuat martabat dan memberi manfaat bagi banyak orang di sekitarnya.
Inilah alasan mengapa keberhasilan Wage terasa lebih tenang, lebih awet, dan lebih bermakna. Jika hari ini kamu adalah Wage yang sedang berada di usia matang dan mulai merasakan perubahan pelan dalam hidupmu, pahamilah satu hal penting. Ini adalah fase kebangkitanmu. Semua perjalanan panjang yang dulu terasa sia-sia, ternyata sedang menyusun tangga menuju rezeki besar. Tidak semua orang menyadari proses ini, tetapi Wage yang bertahan akan memahami bahwa setiap langkah sunyi yang dijalani dahulu, kini sedang dibalas dengan terang yang pantas. Tanda spiritual terakhir dari rezeki besar weton Wage adalah kekuatan doa yang lahir dari keheningan dan keikhlasan. Orang Wage jarang berdoa dengan suara lantang atau menuntut hasil cepat. Doanya tidak dipenuhi keluhan, apalagi pamer kesalehan. Ia lebih sering memanjatkan doa dalam diam, di sela-sela kerja, di tengah malam, atau saat hatinya benar-benar luluh di hadapan Yang Maha Kuasa. Dalam pitutur leluhur Jawa, doa semacam ini justru dianggap paling kuat. Bukan karena banyaknya kata, tetapi karena bersihnya niat. Orang Wage berdoa setelah lelah berusaha, bukan untuk menggantikan usaha. Ia memahami perbedaan antara pasrah dan menyerah. Pasrah adalah menyerahkan hasil kepada Tuhan setelah berikhtiar, sedangkan menyerah adalah berhenti melangkah sebelum sampai tujuan. Wage memilih pasrah, namun tetap berjalan. Saat doa Wage mencapai titik ikhlas yang paling dalam, seringkali pintu rezeki terbuka dengan cara yang tidak mencolok. Tidak ada tanda besar, tidak ada keajaiban yang heboh. Yang ada hanyalah perubahan kecil yang terasa nyata. Urusan dimudahkan, beban terasa ringan, dan peluang datang tanpa diminta. Dalam spiritual Jawa, ini adalah tanda bahwa doa telah diterima tanpa perlu pengumuman. Leluhur menyebut kondisi ini sebagai rezeki sing digowo tenang, nanging mulih gede. Rezeki yang datang dengan tenang tanpa gaduh, tetapi pulangnya besar dan menetap. Artinya, rezeki Wage tidak selalu terlihat spektakuler di awal, namun dampaknya terasa panjang. Ia membawa rasa cukup, ketentraman batin, dan kestabilan hidup yang sulit digoyahkan. Doa Wage yang ikhlas juga berfungsi sebagai pembersih batin. Ia mengikis sisa-sisa iri, dendam, dan ambisi berlebihan. Semakin bersih hati Wage, semakin halus pula jalur rezeki yang dibukakan. Dalam kejawen, diyakini bahwa semesta lebih mudah mengalirkan berkah pada jiwa yang tidak penuh tuntutan. Wage, dengan sifat diam dan rimonya, menjadi wadah yang tepat untuk aliran itu. Tidak sedikit Wage yang mengalami momen di mana doa yang dipanjatkan bertahun-tahun baru terjawab saat ia sudah hampir lupa pernah memintanya. Jawaban itu datang bukan sebagai kejutan besar, melainkan sebagai kepastian yang menenangkan. Inilah ciri doa yang benar-benar tembus. Ia tidak membuat terkejut, tetapi membuat hati berkata, "Pantes yen saiki." Kekuatan doa Wage terletak pada keselarasan antara laku dan niat. Apa yang dimintanya tidak bertentangan dengan jalan hidupnya. Ia tidak memaksa takdir, tetapi berjalan seiring dengannya. Karena itu, ketika rezeki datang, Wage tidak kaget dan tidak pula takut kehilangannya. Ia sudah siap secara batin. Maka jika kamu adalah Wage yang sering berdoa dalam diam, merasa pasrah namun tetap berusaha, dan tidak menuntut hasil instan, yakinlah bahwa doamu tidak sia-sia.
Doa yang ikhlas memang jarang berbunyi keras, tetapi getarannya jauh menjangkau langit. Dan ketika saatnya tiba, rezeki yang pulang ke hidupmu bukan hanya besar, tetapi juga menetap dengan damai. Sedulur Wage, jika sejak awal hidupmu terasa berjalan di jalan sunyi, jika langkahmu tidak pernah melesat cepat, namun juga tidak pernah benar-benar runtuh, maka pahamilah satu hal penting ini. Kamu sedang dijaga, bukan ditinggalkan. Perjalanan hidup Wage memang tidak dirancang untuk riuh. Ia tidak diiringi sorak-sorai keberhasilan instan. Tidak pula dihiasi kemewahan yang datang mendadak. Namun justru di sanalah letak kekuatannya. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa hidup yang terlalu cepat naik seringkali sama cepatnya saat jatuh. Sedangkan Wage, ia naik perlahan, namun setiap langkahnya menancap kuat di bumi. Kesabaran yang selama ini kamu jalani, penahanan yang sering membuat dada sesak, serta perasaan, kok hidupku begini-begini saja, bukanlah hukuman. Itu adalah laku panjang untuk membersihkan batin. Agar ketika rezeki besar datang, hatimu tidak runtuh oleh kesombongan, dan jiwamu tidak tersesat oleh nafsu dunia. Ingatlah, tidak semua orang diberi kemampuan bertahan. Banyak yang kaya, namun rapuh. Banyak yang tinggi, namun mudah tumbang. Wage justru diberi rezeki paling awal, berupa kekuatan bertahan. Ia dilatih untuk tetap waras di tengah kekurangan, tetap jujur di tengah godaan, dan tetap tenang di tengah ketidakpastian. Inilah pondasi yang jarang dimiliki, namun sangat dibutuhkan untuk menampung berkah besar. Ketika waktunya tiba, rezeki Wage tidak datang sebagai kejutan yang menggelegar. Ia hadir sebagai kepastian yang menenangkan. Datang tanpa gegap gempita, namun menetap lama dan memberi rasa cukup. Rezeki itu mungkin berupa usaha yang akhirnya stabil, hidup yang tak lagi dikejar utang, atau ketenangan batin yang tak bisa dibeli dengan harta. Apapun bentuknya, ia hadir dengan satu tanda. Hidupmu terasa lebih selaras dan utuh. Sedulur Wage, jangan iri pada jalan orang lain. Setiap weton memiliki takdir dan waktunya sendiri. Jalanmu bukan untuk dipercepat, melainkan untuk diperdalam. Teruslah melangkah dengan jujur. Jaga niat, rawat kesabaran, dan jangan tinggalkan doa dalam keheningan. Karena di sanalah kekuatanmu tumbuh tanpa disadari. Jika hari ini rezekimu masih terasa kecil, Jangan remehkan. Biji yang kecil jika dirawat dengan benar akan tumbuh menjadi pohon yang menaungi banyak orang. Dan jika hari ini hatimu masih sering diuji, tetaplah tenang. Emas tidak pernah dimurnikan tanpa panas yang panjang. Akhir kata, pahamilah pitutur ini. Rezeki Wage bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk ditenangkan. Bukan untuk membuatmu tinggi di mata manusia, tetapi tegak di hadapan takdir. Teruslah berjalan di jalan sunyimu, karena di ujung ketenangan itulah rezeki besar sedang menunggumu pulang. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.